Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kehadiran Tuhan di tengah kita itulah yang mendatangkan kekuatan dan sukacita sejati bagi kita semua. Dan pagi hari ini sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mempercayakan pelayanan melalui Bapak dan Ibu Gembala, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama satu statement iman yang luar biasa bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, pastikan kita diubahkan. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada satu penyingkapan yang baru yang datang dari Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus, itulah yang membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Gembala tidak bisa mengubah jemaat, diri kita sendiri juga tidak bisa mengubahnya, hanya dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Tapi perlu kerjasama kita. Kita perlu menyediakan hati dan katakan, ya Tuhan, saya mau diubahkan. Amin. Puji Tuhan. Nah, langsung saja, saya rasa tidak perlu memperkenalkan diri, tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal, baru berjumpa. Saya adalah Ibu Deborah Abuy, boleh panggil saya Debbie. Suami saya Henry Naibaho saat ini tidak ikut bersama-sama saya karena ada pelayanan. Kami melayani di Kota Bitung. Kalau di Sumatera Belitung, kalau di Sulawesi Bitung. Kota Bitung adalah, kalau saudara lihat di peta Indonesia itu huruf K, Pulau Sulawesi seperti huruf K, dia ada di ujung kepala dari huruf K itu. Makanya banyak investor Cina, Taiwan suka menginvestasikan saham mereka di Kota Bitung, karena kalau dilihat lebih dekat, di zoom dari dekat, Kota Bitung itu bentuknya menurut orang Chinese seperti kepala naga, atau mereka itu hoki. Jadi di Kota Bitung banyak investor, karena di Kota Bitung dekat dengan laut, dikatakan Kota Bitung itu surganya ikan tuna, ikan cakalang. Jadi di sana banyak pabrik pengalengan ikan tuna. Setiap kali saya datang ke sini, kemarin nggak bawa ikan tuna, tapi sedang dikirim ikan tuna, abon ikan tuna. Nanti kalau Bapak Ibu mau rasa, datang ke Pastori ya. Makanya satu-satu sendok aja. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saya banyak yang bilang saya mirip sama Ibu Gembala. Saya bilang lebih cantik Ibu Gembala. Saya hidungnya mancungnya ke dalam. Kalau Ibu Gembala mancung ke. Puji Tuhan, saya adik dari Ibu Gembala ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Kita baca dari ayat yang pertama, Kejadian 1 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan, saudara menyimaknya di Alkitab saudara masing-masing. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen, sekalipun kita tidak melihat dengan mata kita sendiri bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi, tetapi oleh iman percaya kita menerima kebenaran firman Tuhan bahwa pada mulanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Karena di luar sana ada begitu banyak pertentangan yang menyangkal bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Sehingga tidak heran mulai dari anak-anak kecil, kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, ada pelajaran yang berkata bahwa manusia berevolusi dari kera menjadi monyet, dari monyet jadi manusia. Siapa yang setuju? Saya nggak mau. Saya percaya kebenaran firman Tuhan bahwa kita, alam semesta ini diciptakan oleh Allah sendiri. Bahkan kalau saudara membacanya di sepanjang Kejadian pasal yang pertama dan kedua, Allah menjadikan segala sesuatu dengan berfirman.
ketika Allah menyampaikan firman-Nya, maka semuanya jadi seturut dengan apa yang Dia firmankan. Keberadaan saudara dan saya juga adalah karena Allah yang berfirman, karena Allah memiliki rencana bagi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kita yang ada pagi hari. Amin. Itu harus kita yakini. Nah, kalau kita belajar kitab Kejadian ini dalam bahasa aslinya dipakai kata Bereshit. Jadi di pasal 1 ayat 1 kata pada mulanya memakai akar kata reshit yang artinya beginning, awal, first, yang awal mula, chief, choice part, satu bagian yang memang adalah awal mula pertama kali. Sebelum terjadinya segala sesuatu, sebelum ada segala sesuatu, maka yang pertama-tama pada mulanya, reshit. Kalau orang Jawa mungkin tahu istilah itu. Kalau anak pertama laki-laki dipakai kata Rashid. Betul nggak? Kalau orang Jawa mungkin anak pertama Eka, anak kedua Dwi, anak ketiga Tri, anak keempat, begitulah yang sebagainya. Nah, Rashid atau Reshid itu artinya yang pertama, yang mula-mula, permulaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru setelah itu diciptakanlah manusia. Saudara pernahkah berpikir kalau seandainya Adam dan Hawa lah yang diciptakan di hari pertama, apa jadinya? Kalau menurut urutan penciptaan, berapa lama Allah menciptakan alam semesta? 6 hari. Pada hari ke-7 Allah beristirahat dan memberkati. Nah, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang memisahkan air yang naik ke atas menjadi awan dan air yang tetap ada di bawah, yaitu samudra raya. Lalu hari ketiga, samudra raya yang ada di bawah ini Allah pisahkan. Ada yang menjadi dataran kering, ada yang tetap menjadi digenangi air, ditutup air. Itulah yang kering itu disebut daratan. Dan di daratan itu, di dataran itulah Allah menumbuhkan pohon dan tanaman. Yang laut itu, yang air, jadi sungai, jadi danau, telaga, kuala, dan lain sebagainya. Lalu di hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang kelima Allah menjadikan binatang-binatang yang di atas, yaitu burung-burung, dan binatang yang di dalam air, yaitu ikan-ikan. Baru hari keenam Allah menjadikan binatang-binatang melata yang ada di daratan. Dan akhir dari hari ke-6 baru diciptakan Adam dan Hawa. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk dinikmati oleh manusia. Allah tidak dengan sembrono menjadikan manusia harus jadi yang awal di hari pertama. Karena betapa sengsaranya manusia ketika dia hidup dalam keadaan di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Seandainya manusia dijadikan lalu ditempatkan di bumi yang belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, tentu manusia bernafas saja nggak bisa, nggak ada oksigen. Tidak ada tanaman, dia mau berdiri di atas apa? Belum ada bumi. Tetapi Allah memikirkan segala sesuatu dengan sempurna dan Allah menjadikannya begitu luar biasa. Dari sini kita melihat bahwa Allah bekerja secara sistematik dan menurut skala prioritas. Apa artinya sistematik? Saya cari-cari di dalam kamus, apa sih artinya sistematik?
Sistematik adalah segala upaya untuk mengatur dengan baik berdasarkan pola dan melalui pertimbangan yang sangat cermat, sehingga bisa mencapai tujuan efisien dan efektif. Allah menjadikan sistematik dari hari pertama sesuai dengan urut-urutan. Lalu yang kedua, Allah bekerja menciptakan segala sesuatu menurut skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Yaitu ukuran atau bobot kebutuhan yang diatur menurut tingkat kebutuhan, dimulai dari tingkat kebutuhan yang paling utama, lalu diakhiri dengan tingkat-tingkat kebutuhan yang bisa ditunda sesudah dari yang utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sebabnya Allah buat dan dicatat di dalam Alkitab mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kalau saudara memperhatikan di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu saudara, hari yang keempat, di ayat yang ke-14 dan ke-15, di situ Allah berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Saudara pernah nggak? Waktu saya masih belajar di sekolah minggu, saya bingung. Kenapa hari pertama Allah ciptakan terang, lalu hari keempat Allah ciptakan benda-benda penerang? Bukankah Allah sudah ciptakan terang? Kenapa masih butuh matahari, bulan, dan bintang-bintang? Di sini kita belajar bahwa sumber terang kehidupan manusia bukanlah dari matahari, bukan, tetapi dari perkataan firman Allah, maka terang itu jadi. Bukan dari bulan dan bintang-bintang terang yang kita peroleh, hidup manusia itu bisa bersinar, tetapi lewat perkataan firman yang mendatangkan terang, yang mendatangkan kehidupan. Amin. Ini prinsipnya sama seperti yang firman katakan, bukan karena orang bersusah payah mencari kekayaan, tetapi karena dia bekerja dan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan, maka firman Allah diutus untuk memberkati setiap pekerjaan tangan kita dan membuat kita menikmati pekerjaan kita. Amin. Itu prinsip firman Tuhan. Segala sesuatunya yang berputar dalam kehidupan manusia, sumbernya adalah perkataan firman Tuhan, yaitu pribadi Allah sendiri. Sehingga prinsip inilah yang Allah mau tanamkan di dalam kehidupan makhluk ciptaannya. Jangan sampai kita mengejar, kita menyembah ciptaannya, tetapi kita melupakan, mengabaikan Sang Pencipta. Tuhan mau kita betul-betul mengenal prinsip kerja Allah, pola pikir Allah, bahwa hidup kita berasal dari Allah, dari perkataan firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu, hanya oleh perkataan firman Tuhan. Semua hal yang ada di dalam dunia ini hanyalah sarana Allah untuk memberkati kita. Hanyalah sarana dan fasilitas yang Allah beri untuk kita nikmati. Tetapi yang terutama adalah kita memiliki hubungan, kita terkoneksi terus dengan pribadi Allah lewat firman-Nya. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanyalah bonus. Kalau bonus bukan yang terutama. Yang terutama adalah
Allah, kerajaannya dan kebenarannya. Tugas kita mencari Allah. Kitalah yang harus berupaya mencari Allah. Kekayaan itu bukan kita yang cari, tapi Tuhan yang tambahkan. Ini prinsip yang harus kita tahu. Kita bukan cari kekayaan. Kekayaan itu nanti Tuhan yang tambahkan. Kita bukan cari ilmu, kita cari Tuhan. Ilmu itu berasal dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Kita harus akarnya itu tertanam, bahwa hidup kita tidak bisa dipisahkan dari sumbernya, yaitu Allah dan firman-Nya. Maka semuanya berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, kekayaan, semua yang dicari manusia itu hanyalah yang ditambahkan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kita punya pola pikir, berpikir sebagaimana Allah berpikir. Kita punya prinsip yang benar dalam hidup ini. Jangan sampai iblis membuat kita terbolak-balik. Iblis katakan, kamu harus cari dulu harta, kamu harus cari kehidupan, kamu harus cari nafkah. Nanti kalau sudah tersedia, baru kalau ada waktu cari Tuhan. Akhirnya sampai kita masuk kembali ke liang lahat, tidak pernah ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 30 sampai 32, Matius 6 ayat 30 sampai 32. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari. Apa semua itu? Makan, minum, pakai, termasuk gaya hidup. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, perhatikan baik-baik kalimat yang terakhir ini. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena Bapa kita di sorga, sebelum menjadikan manusia, Dia tahu manusia diciptakan dengan perut. Dan perut ini harus diisi makanan. Sebelum perut diciptakan, Tuhan terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Bapa di sorga tahu. Kita sendiri tidak tahu, Tuhan lebih dulu sudah tahu. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya sistematis dan menurut skala prioritas. Tuhan yang atur. Tuhan yang tahu betul apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan. Kitalah yang seringkali sok tahu. Kita pikir dengan kita cari sebagaimana rupa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal firman Tuhan bilang, Bapamu di sorga tahu. Kalau rumput saja Tuhan dandani. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan beri makan. Apatah lagi kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum segala sesuatunya, Tuhan sudah memikirkannya. Karena Dia Bapa di sorga. Kita orang tua yang anak istrinya sementara hamil mau melahirkan, yang dipikir dulu, nanti anak saya lahir tempat tidurnya apa ya, bajunya apa ya, sudah dipikir. Orang tua saja yang terbatas memikirkan kebutuhan anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tahu apa yang kita perlukan. Itu sebabnya Matius 6 dikatakan, ditulis temanya adalah jangan khawatir.
Karena kekhawatiranlah manusia hidup dengan prinsip yang salah. Banyak orang tidak takut Tuhan, mereka lebih takut jadi miskin. Banyak orang tidak takut Tuhan, mereka lebih takut kalau orang bilang dia ketinggalan gaya, mati gaya, kalah mode. Sehingga mereka korupsi, mereka mencuri, mereka melacurkan diri. Banyak hal yang dilakukan manusia karena mereka khawatir. Karena mereka tidak mengenal Bapanya di sorga yang tahu dan peduli akan kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau kembali kepada prinsipnya Tuhan. Kalau kita melihat tadi di dalam Matius 6 ayat 32 yang dikatakan Bapamu yang di sorga tahu. Tapi di ayat 32 di kalimat pertama dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak menjadikan Allah itu sebagai Bapanya. Artinya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka punya spirit of orphanage, spirit yatim piatu. Mereka nggak punya bapak. Sehingga kalau anak yatim piatu, kalau yang tidak masuk rumah-rumah persinggahan, tidak ditempatkan di rumah penampungan anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim piatu hidupnya terlantar. Hidupnya di pinggir jalan, meminta-minta, mengemis, melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Karena nggak ada yang jamin hidupnya. Dia nggak punya rumah, nggak tahu siapa yang mau kasih makan. Karena apa? Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang memelihara hidupnya. Tapi berbeda dengan saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menciptakan hidup kita. Dan dia juga menebus hidup kita. Dia menjamin baik kita hidup di dalam dunia ini sampai pada kehidupan di dalam kekekalan. Hidup kita aman, terpelihara, dijamin oleh Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita harus benar-benar meyakini dengan pikiran kita dan dengan hati kita, menerima kebenaran bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia Allah yang sama, yang menjadi Bapa kita, yang peduli dan memelihara segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan biarkan kita sendirian, karena Dia Bapa yang sangat peduli, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Amin. Tetapi iblis menggiring manusia. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 4 dan 5. Kejadian pasal 3 mulai ayat 4 dan ayat 5 saya akan bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika Hawa berjalan sendiri, tidak dikatakan sih sebenarnya Hawa berjalan sendiri atau berdua, tetapi dalam cerita ini, di dalam Kejadian 3 ini dikatakan Hawa bercakap-cakap dengan ular. Ular ini adalah iblis yang sudah berpersonifikasi, sudah menjelma jadi ular. Satu pelajaran penting, jangan pernah berkomunikasi dengan iblis. Jangan pernah buka celah bagi iblis untuk berbicara, untuk memberikan alternatif, untuk memberikan solusi yang kelihatannya baik. Itu akan selamanya membawa kepada penghancuran. Hawa mulai bercakap-cakap, dia kasih telinga. Oh, iblis ngomong itu dia mulai dengar-dengar.
Dan dia mulai respons. Iblis bilang, Hawa, buah-buahan dalam taman ini, Iblis bilang di ayat yang pertama, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, iblis selalu memakai firman Tuhan tapi diputar balik. Kalau Tuhan berbicara, firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau iblis berbicara, firman Tuhan adalah setengah kebenaran, half truth. Benar sih, mirip sama firman Tuhan, tapi cuma setengah yang benar. Hati-hati. Tuhan bilang semua buahnya boleh, iblis bikin terbalik. Tabu balik, orang Manado bilang. Terbalik. Hawa koreksi, enggak kok. Tuhan bilang ayat kedua, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau kami makan dan raba, pasti kami mati. Hawa sudah tertambah, sudah nambahin. Dia bilang kalau makan dan raba, padahal Tuhan bilang kalau makan saja. Tapi Hawa sudah ditambah. Nah, terus iblis bilang, oh enggak, kamu enggak akan mati. Justru kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Hawa mulai terpancing dan dia mulai pikir-pikir, iya ya, kalau begitu bagus dong buah ini, ada manfaatnya, ada khasiatnya. Iblis selalu menaruh dalam pikiran manusia bahwa Allah itu bukanlah Bapa yang baik. Bahwa Allah ada sesuatu yang terbaik yang Allah simpan, yang Allah tidak beri kepada manusia. Iblis membuat manusia berpikir, iya ya, kalau saya, kenapa juga Tuhan larang? Harusnya kan Tuhan kasih, kalau memang Tuhan baik, semua boleh dimakan. Tapi kalau ada satu yang gak boleh dimakan, berarti ada satu yang Tuhan simpan. Padahal yang Tuhan simpan itu yang terbaik. Itu yang iblis katakan. Dan iblis bilang sama Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Artinya, padahal manusia diciptakan dari mula, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi yang iblis maksudkan di kalimat di ayat yang kelima ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Artinya, kamu akan menjadi Allah bagi dirimu sendiri dan kamu tidak lagi memerlukan Allah. Kamu tidak lagi memerlukan hukum-hukum Allah. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, apa yang Allah katakan A, maka manusia katakan A. Apa yang Allah katakan baik, manusia percaya itu baik. Apa yang Tuhan katakan tidak baik, maka manusia percaya dan menerima bahwa tidak baik. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, pikiran manusia dibalik oleh iblis. Apa yang Allah katakan baik, manusia bilang tidak baik. Apa yang Allah katakan tidak baik itu dosa, manusia bilang itu enak, itu yang saya nikmati. Saudara mengerti? Karena iblis membuat manusia tidak lagi memerlukan Bapaknya. Manusia tidak membutuhkan hukum-hukum Allah. Manusia membelakangi Tuhan dan mengikut jalannya sendiri. Amsal katakan ada orang yang mengira bahwa jalannya yang di depannya lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Karena manusia berjalan menurut akal pikirannya sendiri, apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang dia pikir, itulah yang terbaik. Dan mereka membelakangi Tuhan.
Seolah-olah Tuhan itu menginginkan yang tidak baik bagi manusia. Diputar balik oleh iblis. Inilah spirit dari anak yatim piatu. Hidupnya terpisah, tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi koneksi, tidak ada apa-apa lagi hubungan dengan Allah. Terputus oleh dosa dan pemberontakan manusia. Yesaya 59, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran, segala kejahatan kita, karena kita dengan kesadaran penuh memilih untuk mendengar apa kata iblis daripada mendengar, percaya dan beriman kepada perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, beribadahlah, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan melalukan segala sakit penyakit dari tubuhmu. Tapi iblis katakan, lebih enak kalau hari Minggu, hari Senin sampai hari Sabtu sudah kerja, sudah cari nafkah, capek. Hari Minggu saatnya jalan-jalan sama keluarga. Kapan lagi waktu dengan keluarga? Iblis bilang, aduh sudah capek seharian ibu-ibu, gak perlu lagi berdoa. Mau berdoa pasti jadi ketiduran. Sudahlah, gak usah berdoa. Iblis selalu akan cari cara sampai kita tidak lagi punya waktu dengan Tuhan. Bahkan di dalam gereja saja, kita datang ke gereja, kita melayani di gereja, tapi iblis tetap cari cara untuk kita tidak dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan tapi ngantuk lama. Supaya iblis tahu ketika kita tidak terhubung dengan Allah, dengan sangat mudah iblis akan menghancurkan hidup manusia. Kenapa sih iblis ingin menghancurkan hidup manusia? Iblis berseteru dengan Allah. Iblis menginginkan penyembahan. Setan itu, iblis berasal dari malaikat yang bernama Lucifer. Lucifer adalah penghulu malaikat yang ditugaskan oleh Allah memimpin pujian penyembahan kepada Allah. Dia diperlengkapi dengan keindahan, dengan kemampuan yang luar biasa. Dia memimpin pujian dengan suara yang indah. Semua musik ada di dalam tubuhnya. Dia bergerak begini saja mengeluarkan alunan musik yang sangat indah, sehingga seluruh penghuni surga menyembah kepada Allah. Tapi lama-lama iblis menginginkan penyembahan itu bagi dirinya sendiri, sehingga akhirnya Allah harus membuang iblis, dan iblis dibuang ke dalam dunia, sehingga dunia yang tadinya sudah diciptakan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan dunia itu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, karena iblis sudah dilempar ke dalam dunia. Iblis tidak bisa mengalahkan Allah. Iblis tidak bisa menyaingi Allah. Iblis tidak bisa menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya yang iblis cari adalah apa sih yang disayangi oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang Allah rela lakukan segala-galanya untuk manusia. Untuk manusia. Itu sebabnya iblis berupaya berbagai cara untuk menghancurkan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iblis berusaha menghancurkan hidup manusia dan menyeret manusia ke neraka. Karena manusia demi manusia, Yesus rela datang ke dalam dunia, mencurahkan nyawa, mencurahkan darahnya, merelakan nyawa untuk menebus manusia. Iblis menyakiti hati Allah dengan kehancuran hidup manusia. Jangan kita yang menyerahkan diri kepada iblis. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa iblis berupaya menjauhkan manusia dari Allah. Iblis membuat manusia itu kehilangan gambar Allah. Maaf saudara,
Di jemaat kami juga ada orang-orang Chinese banyaknya. Bahkan ada kepercayaan-kepercayaan lain. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, mereka percaya bintang, horoskop, sio. Kalau tahun sekian sampai tahun sekian, sionya sio kucing, sio macan, sio kerbau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tipu daya iblis. Kita tidak diciptakan punya karakter binatang. Kita tidak diciptakan sama dengan hewan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi iblislah yang menurunkan derajat manusia sampai kita sama dengan hewan. Dibilang tahun ini tahun apa? Tahun kelinci air atau apa? Saya nggak tahu. Tahun ini adalah tahun lawatan Allah bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan tahun kelinci, tahun singa, tahun beruang, bukan saudara. Binatang alam semesta ini ditaklukkan Tuhan di bawah kekuasaan manusia. Kitalah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi sekali lagi iblis berusaha memutar balik dan merendahkan derajat manusia. Supaya manusia tidak mengerti dan selalu manusia dalam hidupnya meragukan Allah. Mempertanyakan siapa Allah. Kok saya dalam keadaan tertekan, kok saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, terpuruk. Mana Allah yang menolong saya? Mana Allah yang menyertai saya? Mana Allah yang melakukan mujizat? Iblis mengotori pikiran manusia dengan selalu meragukan Allah, mempertanyakan keberadaan Allah. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada mulanya sejak awal pertama, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah memanggil manusia, di manakah engkau? Allah yang mencari manusia yang sudah jatuh. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka bersembunyi, mereka takut, mereka tahu sekarang mereka telanjang. Mereka takut, mereka bersembunyi. Tapi Allah yang mencari mereka, di manakah engkau? Bukan karena Allah nggak tahu. Bukan karena Allah, kalau orang Manado bilang, sudah tele dengan pohon-pohon. Sudah tertutup dengan pohon-pohon. Bukan. Allah tahu di mana mereka. Tapi Allah mengingatkan Adam, Hawa, kalian sudah keluar dari ketetapanku. Kalian sekarang sudah menetapkan hukum dan peraturanmu sendiri dengan percaya kepada iblis dan perkataannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan jalan pemulihan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah tindakan profetik Allah, bahwa nanti 2000 tahun kemudian Tuhan menyediakan penebusan. Allah membuat pakaian dari kulit binatang di Taman Eden. Ada seekor binatang yang tidak bersalah, disembelih, darahnya tercurah, dan dia dikuliti, lalu kulitnya dipakaikan untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Ini berbicara tentang Yesus domba Allah, anak domba Allah yang diberi, disesah, dipermalukan, dihinakan, direndahkan, disiksa bahkan sampai mati, darahnya dicurahkan, dia disalibkan, dikubur 3 hari 3 malam dan bangkit kembali.
Penebusan Yesus menutup setiap dosa-dosa kita, ketelanjangan kita. Kita yang hina menjadi mulia, kita yang berdosa dikuduskan. Amin. Tetapi sekali lagi, Tuhan mau setiap kita setelah kita percaya dan beriman dan menerima penebusan Yesus, tanggung jawab kita adalah mengerjakan keselamatan yang tulus dengan hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan lagi kita beri hati kita, beri telinga kita untuk mendengar nasihat-nasihat fasik. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur 1, baca bersama-sama. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau saudara bisa jadikan ini ayat hafalan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Semua manusia yang lahir ke dalam dunia, dari kecil sampai dia tua, sampai kembali menyatu dengan bumi, selalu yang ditanamkan, nak, kamu harus jadi orang berhasil. Nak, kamu harus jadi orang berhasil. Tapi masalahnya konsep berhasil itu berbeda. Apa yang firman Tuhan katakan dengan standar dunia. Kalau standar dunia berhasil itu punya banyak harta. Hartanya kalau bisa diwariskan 7 turunan. Ada asuransi, kesehatan, pendidikan, punya nama baik, kalau bisa punya jabatan, pangkat, dihormati orang. Itu apa kata dunia. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagia dan diberkati adalah orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Bagaimana kesukaan kita diwujudkan? Dengan ketika kita kesukaannya Taurat Tuhan adalah kita dengan segenap hati, dengan kesadaran penuh, saya mau taat firman Tuhan, saya menghidupi firman Tuhan. Hidup saya hari lepas hari diubahkan, dipulihkan, dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Maka segala sesuatunya itu hanyalah efek apa yang kita kerjakan, pasti diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Maka efek dari kita melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi pemimpin dan bukan menjadi pengikut. Amin. Itu prinsip firman Tuhan. Jangan dibolak-balik. Kita melihat apa yang, kalau kita sudah melihat cara kerja Allah, sedikit lagi saudara, cara kerja iblis. Cara kerja iblis adalah dia meniru apa yang Tuhan buat. Saudara, Allah itu pencipta, iblis cuma meniru. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iblis tidak bisa lakukan itu. Tidak bisa. Kalau belajar magic, tukang sulap, ambil topi yang besar, topi panjang warna hitam, dia nggak bisa kan ambil, dia ciptakan ada kelinci. Nggak bisa, dia harus ambil sapu tangan, diangkat, berubah jadi kelinci. Karena dia nggak bisa mencipta, dia hanya meniru. Cara kerja iblis di dalam Yohanes 10 dikatakan, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mencuri ciptaan Allah.
Iblis mencuri ide Allah. Iblis meniru apa yang Allah lakukan dan diputar balik. Tujuannya untuk menghancurkan manusia, untuk membunuh dan membinasakan manusia. Jadi kita melihat iblis cara kerjanya meniru. Tidak ada yang iblis lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada. Lalu cara kerja iblis yang kedua, jadi saudara jangan tertipu. Jangan tertipu. Yang kedua adalah iblis membuat kacau skala prioritas. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah yang mula-mula lebih dari engkau mencari uang, lebih dari engkau mencari penghargaan manusia, lebih dari engkau mencari ilmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita perlukan dalam hidup ini akan ditambahkan kepadanya. Tanam baik-baik dalam pikiran kita, tanam baik-baik dalam hati kita. Jangan sampai iblis menipu kita dan mengacaukan skala prioritas. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Satu hal, saudara, ketika iblis tidak berhasil membuat orang Kristen, ketika iblis tidak berhasil membuat orang percaya jadi orang yang jahat, maka iblis dia akan berupaya menjadikan orang percaya dan orang Kristen itu menjadi orang yang sibuk. Sibuk cari ini, cari itu, bikin ini, bikin itu, sampai tidak ada waktu lagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sampai tidak ada waktu lagi untuk dia berjumpa, bertemu, menikmati pribadi Tuhan. Karena sibuk berputar-putar dengan masalah-masalah, perkara-perkara yang fana di dalam dunia ini. Dia tidak pernah mencari Tuhan. Dan sarananya zaman sekarang adalah lewat gadget, lewat games. Berapa banyak orang tua di gereja kami mengeluh, aduh gembala, anak saya suruh makan susah, suruh mandi juga susah, apalagi suruh sekolah bikin PR. Ya ma, tunggu sebentar lagi, dikit lagi nih. Karena games dan games. Malah 1 bulan yang lalu saya melihat di YouTube ada seorang anak muda di kelasnya dia main games Nintendo Mario Bros. Nintendo dia main saking asiknya di dalam kelas, dia nggak perhatikan gurunya bicara. Ternyata gurunya sudah dekat dengan dia dan diambil, ditaruh di depan, disimpan sama gurunya, gadgetnya itu ya ditaruh. Lalu waktu pulang, gurunya pulang, dia nggak serahkan lagi tuh gadgetnya sama anak. Saudara, itu dikasih lihat di YouTube itu, gurunya gurunya perempuan ya, sementara jalan pulang, anak sekolah itu dia ambil tasnya, tas gemblong ya, tas ini. Dia ambil, dia pukul gurunya sampai gurunya jatuh, sudah jatuh gurunya, dia lompat, dia tindis gurunya, dia pukul, dia tendang sampai gurunya sudah pingsan berdarah-darah. Cuma gara-gara Nintendo-nya gitu. Iblis akan membuat setiap manusia yang tidak punya hubungan dengan Allah bukan hanya terputus hubungan dengan Allah, tapi membenci Allah dan membenci sesamanya. Yang dia pikir adalah dirinya sendiri. Akhirnya dia dimakan dengan kebencian. Karena apa? Karena iblis selamanya dia membunuh dan membinasakan manusia. Ada satu hal lain lagi. Kalau saudara melihat sekarang yang berkembang teknologi adalah AI teknologi. AI, Artificial Intelligence. Kepandaian buatan. Kalau saudara sama seperti kalau kita pakai HP, sekarang kan sudah ada voice note. Dulu cuma SMS, sekarang udah ada WA bisa kirim gambar,
bisa kirim video, bisa kirim suara. Itu semua adalah artificial intelligence dan semakin berkembang, semakin bertambah maju. Sekarang ada seorang, kalau saudara, kita di Indonesia sudah mulai diperkenalkan mobil listrik. Mobil listrik itu awalnya dibuat oleh salah satunya seorang pengusaha kaya raya di Amerika yang namanya Elon Musk. Dia merakit mobil dengan tenaga listrik. Lalu sekarang dia bukan cuma membuat mobil tenaga listrik, dia mencari pasangan hidup dan dia menciptakan, menurut dia, humanoid girlfriend, pacarnya, kekasihnya, teman perempuannya yang robot. Dia bilang ini pasangan terbaik saya yang bisa mengisi kesepian saya. Dia nggak punya pacar, dia buat robot perempuan yang cantik, yang tubuhnya wow. Dan dia bilang ini teman perempuan saya ini, girlfriend saya ini, dia bisa masak apa saja resep yang ada di dunia. Masakan Padang, Manado, Jawa, masakan Amerika, Korea, Cina, Arab, India, terserah. Kamu sebut saja minta, dia bisa masak. Dengan resep manapun itu. Dia bisa melakukan semua tugas-tugas seorang ibu rumah tangga. Dan yang paling hebat, pasangan saya ini, kekasih saya ini, nanti kalau saya bikin rumah di Mars, dialah pasangan yang paling cocok saya bawa untuk tinggal di planet Mars. Manusia dengan kepandaiannya membelakangi Tuhan, tetapi dia tidak sadar. Dia sudah menurunkan derajatnya karena iblis membuat manusia meragukan Allah. Manusia tidak berpikir bahwa ciptaan Allah lah yang mulia, yang serupa dan segambar dengan Allah, ciptaan yang paling tinggi derajatnya. Dan akan ada banyak hal. Bahkan kalau saudara baca, kalau ada orang-orang pergi ke Korea, Jepang, dan mungkin negara-negara maju, kalau saudara pergi ke hotel, jangan salah, ke hotel, ke bank, atau tempat-tempat publik, itu orang sekretaris atau penerima resepsionisnya di depan, itu bukan manusia cewek cantik manusia, bukan. Sudah robot. Dan dikatakan ini robotic race, ras robot ini akan semakin berkembang biak. Saudara, sampai sekarang sudah dibuat bayi-bayi robot yang dihasilkan. Betapa mengerikan kehidupan manusia di akhir zaman yang membelakangi Tuhan, yang tidak lagi menjadikan dan mengakui bahwa pada mulanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan bahwa lewat Allah lah manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, dan nafas dari mulut Allah lah yang dihembuskan ke dalam lubang hidup manusia sehingga manusia bergerak dan hidup. Manusia menolak kealahan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena ketidakmengertian kita, apa yang kita lakukan ketika kita mengabaikan waktu-waktu kita bersekutu dengan Allah, kita sementara membelakangi Tuhan. Kita sementara mengabaikan panggilan Tuhan, mari datang kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mengabaikan undangan Tuhan. Kita mengabaikan persekutuan, keintiman dengan Allah. Karena kita sibuk dengan perkara-perkara dunia yang sebentar akan lenyap. Satu hal yang kita perlu, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Lebih dari segala sesuatu, saudara, bukan berarti, berarti sekarang gak usah kerja, gak usah sekolah, gak usah apa-apa, hanya di gereja terus berdoa. Bukan, saudara. Tuhan mengajar kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Sebagai kepala keluarga, tanggung jawab mencari nafkah. Sebagai istri, ibu bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangganya. Anak-anak juga, masing-masing kita punya
tugas dan tanggung jawab sesuai peran yang Tuhan percayakan. Tapi di atas semuanya itu, prinsip Allah adalah utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika pikiran dan hati kita dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan karena tuntunan firman dan Roh Kudus. Kita lakukan sesuai ketetapan dan peraturan Allah. Kita lakukan dengan kekuatan yang Tuhan beri. Kita lakukan dengan hikmat yang Tuhan karuniakan. Maka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Itu janji Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau kita belajar. Amin. Prinsipnya hanya satu. Dahulukan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Baik saudara sebagai orang tua maupun yang anak-anak muda. Dalam segala sesuatu. Libatkan Tuhan. Dari awal sampai akhir kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, kalau masih kita belum menempatkan Allah pada posisi prioritas yang terutama dan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mau berdamai dengan Tuhan dan minta pengampunan. Minta Roh Kudus dan firman menerangi hati kita, memperbaiki arah langkah hidup kita, agar kita tidak berdosa dan mendukakan hati Tuhan. Minta Roh Kudus memegang tangan kita, menuntun langkah hidup kita. Yang terutama dalam hidup ini,